24. Film thriller-thriller yang sangat dinantikan. Tempat yang tenang, hari invasi akhirnya tiba. Mari kita kembali ke hari pertama kedatangan monster. Rasakan ketakutan akhir zaman. Sebuah hari yang biasa-biasa saja. Mina menderita kanker. Akhirnya mendapat kesempatan untuk meninggalkan rumah sakit. Datanglah ke kota. Namun keramaian dunia sudah tidak berarti baginya. Saat ini, Mina hanya ingin pergi ke toko pizza Harlem dan membeli sepotong pizza. Namun pada saat itu, perawat Ruben menerima telepon. Tidak, saya mengerti. Ya, sekarang kita harus pulang. Kemudian dengan panik, dia meminta semua orang untuk mengakhiri perjalanan lebih awal. Meskipun Mina sangat menginginkan pizza. Namun setelah Ruben berbicara panjang lebar, dia tetap naik ke mobil dengan enggan. Namun yang anehnya, mobil baru saja menyala. Semua orang langsung menuju bagian belakang mobil. Mia akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Namun ketika dia melihat keluar dari mobil, Mia turun dari mobil dengan langkah terhuyung-huyung. Seluruh dunia terasa terbungkus oleh asap dan debu. Yang lebih mengerikan adalah, pria di depannya baru saja mengeluarkan sedikit suara. Langsung ditarik ke dalam kabut. Mia buru-buru bersembunyi di belakang mobil. Segera setelah itu, sebuah bayangan menakutkan muncul perlahan dari kabut. Mia terbangun dengan kaget. Dia yang baru saja mengeluarkan sedikit suara langsung ditutup mulutnya. Pria itu memberi isyarat agar dia tidak mengeluarkan suara. Mia baru menyadari, semua orang berada di dalam sebuah teater. Kesunyian seperti kematian di sekeliling. Meskipun menyakitkan hingga hampir mati, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mia dengan gembira menemukan, Ruben juga berada di sini. Bahkan menemukan kembali kucing yang sangat penting baginya. Pada saat itu juga, terdengar suara gemuruh helikopter di atas kepala. Militer terus mengingatkan orang melalui siaran radio agar tidak membuat suara. Jangan membuat suara di dalam ruangan. Pengeras suara juga menarik perhatian monster. Seluruh teater berguncang. Kucing kecil yang terkejut melepaskan diri dari tangan Mina. Mina segera mengejarnya. Namun dia menemukan pecahan kaca di lantai. Sedikit gerakan saja akan menimbulkan suara. Namun pada saat itu, kucing menyentuh lonceng. Untungnya, Mina cepat tanggap. Saat monster masuk melalui pintu yang hancur, segera memeluk kucing ke dalam pelukannya. Monster mencari asal suara di sekelilingnya. Hampir saja ludahnya menyemprot wajah Ruben. Suara peringatan militer kembali terdengar di jalan. Mina membersihkan debu di wajahnya dengan hati-hati. Perekat pereda nyeri di pinggang sudah tidak berfungsi lagi. Saat rasa sakit yang disebabkan oleh kanker terus-menerus menyiksanya, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berlari ke atap. Ternyata militer untuk mencegah monster menyebar ke kota lain. Menghancurkan semua jembatan yang bisa meninggalkan tempat ini. Melihat harapan sirna, pria itu tidak bisa menahan lagi. Saat dia bercerita kepada Ruben bahwa dia harus pergi membeli sepotong pizza, Lao Hei segera melangkah maju, menutup mulutnya dengan erat. Namun dia berjuang mati-matian. Aku akan mati, tanpa pilihan. Lao Hei akhirnya menggunakan kekerasan. Namun masalah baru muncul. Mina sejak awal sudah sekarat. Kemudian, generator diesel mulai beroperasi secara otomatis. Listrik tiba-tiba padam. Kemudian, generator diesel mulai bekerja secara otomatis. Ruben segera berlari keluar rumah. Saat keduanya akhirnya bisa bernapas lega. Suara radio tiba-tiba mati. Saat keduanya baru saja lega. Hari berikutnya, Mina dengan susah payah menahan kesedihannya dan pergi ke jalan. Di mana-mana terdapat reruntuhan yang dihancurkan oleh monster. Pada saat itu, helikopter di atas kepala sekali lagi mengingatkan semua orang. Serangan terus berlanjut. Pasukan militer mendirikan titik evakuasi di pelabuhan selatan. Musuh tidak bisa berenang, dan monster tidak bisa berenang. Suara besar membuat monster di seluruh kota menjadi gelisah. Untungnya, Mina bersembunyi di ruang bawah tanah di samping. Menunggu sampai tidak ada suara di luar. Barulah dia mengangkat kepalanya. Namun detik berikutnya, Mina pun terkejut dan langsung membalikkan badannya. Tidak berani bergerak sedikit pun. Untungnya, monster tidak menemukan keberadaannya. Kembali ke jalan. Para penyintas mendengar laporan militer. Mereka keluar satu persatu, menuju ke pelabuhan. Namun setelah ragu-ragu berulang kali, Mina memiliki obsesi yang kuat terhadap pizza. Namun memilih untuk berjalan melawan arus di antara kerumunan. Tapi jika tidak ada kejutan, maka kejutan akan terjadi. Begitu banyak orang muncul di jalan pada saat yang sama.
di mana mungkin tidak ada sedikit suara. Monster jatuh dari langit. Teriakan seketika terdengar berulang-ulang. Kepanikan meledak di antara kerumunan seperti bom nuklir. Monster segera mulai makan sepuasnya. Namun Mina yang kurus dan lemah terjatuh ke tanah. Melihat orang-orang di sekitarnya ditarik pergi terus-menerus, Mina dengan gigi merangkak ke bawah mobil meskipun merasakan sakit. Tapi pada saat itu, tolong, cukup, tolong, selamatkan aku, sayang. Mina segera merangkak keluar dari bawah mobil. Dia berlari terhuyung-huyung dan bersembunyi di sebuah gang yang gelap. Dia yang menderita kanker sudah sangat lelah. Sementara itu, seorang pria tiba-tiba muncul dari ruang bawah tanah yang terendam air. Kucing sepertinya merasa dekat dengannya. Dia dibawa ke sisi Mina. Mina ingin menyingkirkan dia. Namun pria itu terus mengikuti di belakangnya dengan diam. Langit tiba-tiba turun hujan deras. Suara gemuruh hujan membuat monster kehilangan pendengaran tajamnya sementara. Barulah pria itu memperkenalkan dirinya. Ya, ternyata namanya Eric. Setelah Mina mengarahkan dia ke titik evakuasi, dia ingin pergi. Namun melihat wajah tampan dan ekspresi yang menyedihkan, Mina masih membawanya ke apartemennya. Kunci yang tersembunyi di bawah karpet sudah menghilang entah kemana. Beruntung, petir dan guntur di luar. Saat petir menyambar, Eric menghitung waktu dengan baik. Memanfaatkan suara petir, dia menendang pintu terbuka. Setelah sehari melarikan diri, dua jiwa yang ketakutan duduk di tepi jendela. Dengan suara guntur yang menggelegar, ia melepaskan emosi yang terpendam di dalam hatinya. Keesokan paginya, sambil Eric masih tertidur, Mina diam-diam pergi meninggalkan tempat ini bersama kucingnya. Kota ini sudah sepi tanpa seorang pun. Mina pergi ke perpustakaan, membaca warisan peradaban manusia. Namun mata kucing itu melihat ke arah belakangnya. Eric masih mengikutinya. Mina yang putus asa bersiap-siap untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan ke toko pizza. Namun tanpa sengaja menjatuhkan buku ke tanah. Mendengar suara lari mendadak di sebelah telinga. Keduanya segera pergi dari sana. Bersiap untuk pergi ke gedung sebelah. Namun pada saat itu, pintu putar terhalang oleh sebuah tas dokumen. Eric harus memakai semua tenaganya untuk membuka pintu secara paksa.